Halo semuanya, kami dari kelas 36 mata kuliah OKK Universitas Padjadjaran yang beranggotakan Kurina Rahma, Mutia Kalita Putri, Raihan Azali, Sandiansyah Ganes, serta yang terakhir saya sendiri, Britania Angela Ibrani, akan mempersembahkan tugas video pengganti UAS dengan judul Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tanah Abang. Video ini kami persembahkan kepada yang terhormat Bapak Dian Wardiana selaku dosen mata kuliah OKK Universitas Padjadjaran sekaligus semua teman-teman terkasih. Kami berharap bisa bermanfaat. Tanah Abang merupakan sebuah kecamatan yang terletak di pusat kota yaitu Jakarta Pusat, Indonesia. Kawasan ini merupakan salah satu daerah terpopuler di Indonesia dikarenakan daerah Tanah Abang sendiri merupakan pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Di balik segala popularitas dan pencapaiannya, daerah ini tetap memiliki kekurangan. Salah satu yang utama adalah masalah kepadatan penduduk. Karena julukannya sebagai pusat perdagangan terbesar, membuat banyak masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia serta WNA datang dan turut serta memenuhi wilayah ini. Faktor kepadatan penduduk dan masih berlangsungnya aktivitas perdagangan di daerah Tanah Abang sangat menunjang penyebaran dan peningkatan wabah COVID-19. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya edukasi, sosialisasi, serta kesadaran dari masyarakat wilayah Tanah Abang itu sendiri. Oleh karena itu, kelompok kami bersepakat untuk menjadikan Tanah Abang sebagai daerah pilihan untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Tujuan kelompok kami dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang mencakup yang pertama, pemahaman akan situasi yang sedang kita hadapi agar tidak ada keabaian dalam masyarakat. Lalu, mengupayakan agar masyarakat lebih menyadari bahwa situasi yang kita hadapi ini sangat serius dan penting untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai instruksi pemerintah. Ketiga, mengupayakan agar penduduk setempat lebih teredukasi dan patuh pada aturan yang memang sudah seharusnya dijalankan sehingga dapat membantu menekan resiko penyebaran COVID-19. Yang terakhir, membantu peningkatan disiplin masyarakat tidak hanya tentang COVID-19 ini, melainkan juga pada hal-hal lain secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis situasi di wilayah Tanah Abang. Untuk keadaan geografis, Kecamatan Tanah Abang merupakan kecamatan yang berada pada wilayah Jakarta Pusat dengan luas wilayah sekitar 931 hektar yang terdiri dari perumahan, industri, perkantoran, gudang, taman, pertanian, lahan tidur, dan lain-lain. Kecamatan Tanah Abang terdiri dari 7 kelurahan, yaitu Kelurahan Kampung Bali, Kebon Kacang, Kebon Melati, Petamburan, Karet Tengsin, Bendungan Hilir, dan juga Gelora. Wilayah ini sendiri memiliki permukaan yang relatif datar dan dilalui beberapa sungai besar serta kecil. Hal ini menyebabkan beberapa wilayah di Kecamatan Tanah Abang sering mengalami banjir saat datangnya musim hujan, seperti di wilayah Petamburan, Karet Tengsin, Bendungan Hilir, dan sebagian kelurahan lainnya. Untuk keadaan demografis di wilayah Tanah Abang, menurut data Kemendagri tahun 2015, Tanah Abang memiliki jumlah penduduk sekitar 171.036 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 1.848 jiwa per kilometer. Dengan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur terbanyak adalah usia 30-39 dan berdasarkan pendidikan adalah SMA atau MA atau SMK. Selanjutnya adalah bagaimana keadaan Tanah Abang saat pandemi ini. Bisa dilihat dari gambar yang tertera di bawah, itu merupakan keadaan Tanah Abang saat sepekan menjelang Lebaran. Masih banyak saja penjual yang nekat dan juga pengunjung yang datang ke pasar Tanah Abang. Ini membuat keadaan menjadi sangat riskan terkena COVID-19. Para penjual maupun pembeli masih banyak yang melanggar protokol kesehatan, seperti tidak ada jaga jarak,
masih banyak yang tidak memakai masker, bahkan berdesak-desakan. Hal ini memberikan dampak bagi pasar Tanah Abang dengan ditutupnya untuk 24 hari karena ada beberapa pedagang yang terkena COVID. Saat dibuka kembali, masih ada saja pedagang yang abai dengan protokol kesehatan. Bisa dikatakan bahwa daerah Tanah Abang masih krisis pengetahuan mengenai pentingnya protokol kesehatan. Adapun program utama kami adalah pembagian masker gratis serta pembagian hand sanitizer gratis kepada para masyarakat di Tabang. Rencana program. Cara untuk mencegah. 1. Setiap orang yang berada di daerah Pasar Tanah Abang sangat wajib menggunakan masker tanpa terkecuali. 2. Setiap penjual harus menjaga jarak tempat jualannya dengan penjual lain, minimal 2 meter. 3. Selalu menggunakan hand sanitizer jika sudah berkontak fisik dengan orang di sana. Lalu yang keempat, harus disediakan tempat cuci tangan di setiap sudut pasar Tanah Abang. 5. Membatasi jam operasional kegiatan jual beli. 6. Sebaiknya setiap pembeli mencari informasi terlebih dahulu tentang barang yang ingin dibeli agar tidak terlalu lama berada di sana. 7. Pembeli sebaiknya membawa tas belanjanya sendiri dan membayar dengan non-tunai untuk meminimalisir penularan. Dan yang ke-8, apabila sedang sakit ringan atau berat, sebaiknya jangan pergi ke pasar Tanah Abang dan lebih baik beristirahat di rumah masing-masing. Tanah Abang merupakan salah satu kawasan terpopuler karena berperan sebagai pusat perbelanjaan di Indonesia. Hal ini secara tidak langsung membuat Tanah Abang menjadi tempat yang sangat padat, serta dengan kegiatan perdagangan yang terus berlanjut, memicu penyebaran COVID-19 lebih luas lagi. Tujuan kami memilih tempat ini karena ini adalah salah satu tempat yang menjadi concern utama kami. Kita berupaya untuk membantu menekan penyebaran virus melalui pemaparan pemahaman akan situasi yang sedang dihadapi, edukasi untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai instruksi pemerintah, dan membentuk disiplin masyarakat secara berkelanjutan. Melalui sosialisasi ini, kami berharap dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan berdampak pada hal baik lainnya secara terus-menerus. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.